Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku, yaitu Dwi Wulansari. Udah kayak channel YouTuber gitu belum sih? Jadi teman-teman, kali ini bahasannya lebih ke serius sih. Jadi sekarang kita lagi heboh dan dibuat panik dengan yang namanya COVID-19, atau biasanya orang nyebutnya juga kan virus corona. Jadi apa sih yang membedakan antara COVID-19 sama virus corona? Jadi COVID-19 ini merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi bisa orang menyebutnya COVID-19 ataupun virus corona. Nah teman-teman, pertama kali virus corona ini diidentifikasi di kota Wuhan, Cina tahun 2019 ataupun bulan Desember. Jadi kalau kita bulan Desember kemarin coba diinget-inget kita lagi ngapain, pasti kita lagi memplanningkan kan, mau ngapain nih di tahun baru, mau bakar apa, terus mau makan di mana, jalan-jalan sama siapa. Ternyata di kota Wuhan itu udah dibuat panik. Dan pada saat itu belum terlalu menyebar nih ke beberapa negara, masih di kota Wuhan atau China atau di negara China itu sendiri. Beberapa gejala yang bisa diidentifikasi nih teman-teman, kalau teman-teman melihat kira-kira saudara ataupun tetangganya ini kok sama ya gejalanya kayak yang diomongin sama Wulan gitu, itu bisa jadi kita harus waspada, bisa jadi itu kena virus corona gitu. Pertama itu batuk, kedua pilek, flu-nya itu bisa tiap hari gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu batuk kering. Jadi dia udah flu, demam, pilek, batuk kering, dan tenggorokannya itu hari pertama masih bisa untuk menelan, hari kedua udah mulai sakit, dan hari ketiga tuh udah susah gitu. Itu beberapa gejalanya. Nah terus ada juga beberapa pasien yang mengalami nih, jadi gak semua pasien itu mengalami hal yang sama. Ada juga yang disertai dengan nyeri, hidung tersumbat, selanjutnya sakit tenggorokan sama diare. Kalau di bulan Januari Februari kita belum terlalu high banget gitu kan beritanya di Indonesia, ternyata di bulan Maret itu udah membuat panik sampai beberapa sekolah, hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu sudah diliburkan, terus kampus-kampus juga, dan para ASN juga ya, itu sudah banyak yang diliburkan. Dan bukan diliburkan tetapi libur, tetapi kerja dari rumah, ataupun sekolah tetap sekolah tapi dari rumah, yaitu dalam jaringan atau daring. Nah itu yang membuat kayak kita panik dan shock. Nah di pertengahan bulan Maret ini ternyata kasus virus corona itu di Indonesia telah mencapai 300 lebih, hampir menyentuh angka 400, dan yang meninggal pun sudah puluhan. Ya kita doakan ya sama-sama, semoga virus ini dapat hilang, wabahnya bisa hilang dan jauh-jauh deh dari Indonesia gitu kan. Karena dampaknya dari virus ini ataupun penyakit COVID-19 ini tidak hanya berdampak terhadap tatanan pemerintahan, tetapi juga kan ke ekonomi, selanjutnya ke pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya, berpengaruh sekali gitu. Terus ya guys, ternyata juga banyak yang menganjurkan ketika kita itu apalagi pada saat ini kan udah ada nih tentang lockdown, berita social distancing gitu kan, itu kita mulai patuhi, dimana kalau disuruh di rumah aja ya di rumah aja gitu, jangan pergi hangout kemana-mana sama doi gitu kan, makan-makan di mana-mana, ataupun kalian cari hiburan, sensasi keluar terus buat snap. Seenggaknya tahan diri dulu di rumah, isolasi diri dulu, dan luapkan kreativitas kamu gitu, manfaatkan gadget ataupun apapun lah yang menjadi hobi gitu. Jadi jangan manfaatinnya ke hal-hal yang negatif gitu ya.
Karena nanti dampaknya bukan hanya untuk diri kamu. Virus corona ini jahat banget gitu kan. Jahatnya gimana? Karena ketika sudah menyerang satu orang, mudah banget nih dia nyerang ke satu orang lain lagi gitu. Dan masa karantina juga itu berpengaruh. Kenapa? Karena pertama, kalau seumpamanya dalam waktu 14 hari itu kita tidak mengalami hal-hal yang sama tadi yang udah aku sebutin, gejala dalam virus corona tadi, maka bisa dikatakan dia sehat. Tetapi kalau dalam 14 hari itu dia gejala demam atau batuk pilek dan sebagainya, dan itu harus diperiksain ya guys. Nah tadi virus corona kan dibawa dampak negatif tuh banyak banget. Ternyata ada sisi positif loh yang dibawa oleh si virus corona atau penyakitnya, yaitu COVID-19. Kenapa aku bilang dia membawa dampak positif? Karena banyak dari kita itu sangat-sangat kurang memperhatikan kesehatan. Bener gak sih? Jadi dengan adanya virus corona ini juga kayak membuka kacamata kita. Oh iya ya, ternyata menjaga pola hidup bersih dan sehat itu sangatlah penting. Ternyata dengan menggunakan masker ketika kita berpergian juga, ketika kita mau mengendarai motor ataupun kemanapun, itu juga ternyata berpengaruh juga loh gitu, penting juga. Banyak yang kita kurang memperhatikan. Kadang-kadang kita kalau mau makan ambil langsung tanpa harus memikirkan bersih nggak ya, cuci tangan nggak ya, gitu kan. Jadi kita asal-asal ambil gitu. Dan selain itu juga pendekatan diri kita, kan kita banyak banget ya dengan kurangnya kita pendekatan diri kepada yang sama kuasa, kayak kita lupa udah enak di dunia gitu, jadi kita ngejalaninnya ya udahlah santuy aja, santuy. Tapi dengan adanya virus corona ini juga menjadi gambaran kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dan menjalin silaturahmi juga. Biasanya kalau kita acuh tak acuh dengan keluarga, kayaknya si corona ini bisa ini deh mendekatkan yang memang tadinya agak jauh gitu. Tadinya kan biasanya orang tua sama papa sama mama jauh-jauhan, gak teguran gitu karena sibuk masing-masing. Tapi dengan adanya si COVID-19 ini juga berdampak positif, bisa negur adik, bisa nyapa keluarga setiap hari, sekaligus meningkatkan kreativitas kita gitu. Ternyata dari sisi negatifnya juga ada sisi positifnya ya dari COVID-19. Oke teman-teman, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalian yang di rumah aja jangan bosen, tetap lakukan yang memang menurut kalian baik, yang terbaik. Berdoa semoga wabah ini segera berakhirnya dengan penuh manfaat, dan kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Oke, sekian dari Wulan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.